Dampak ya. krisis global Jadi untuk para dampak PMI di dari Taiwan. resersi krisis global di semua negara, terutama yang di Taiwan, ya kan, para PMI harap lebih waspada dalam memanage keuangan kalian. Karena apa? Dampak dari resesi ini berdampak pula pada majikan, terutama di sektor pabrik, banyak mengalami PHK atau pengurangan karyawan. Ya, jadi kalian jangan berpikir loh, yang pabrik gimana nasibnya? Yang PRT aman dong. PRT juga nggak semuanya aman. Karena apa? Karena PRT juga mempunyai majikan, ya, mempunyai majikan di mana majikannya juga ada yang nggak semuanya kaya. Yang kaya aja pusing, yang ikut orang juga pusing. Karena apa? Banyak sekali pengurangan karyawan. Yang ditakutkan apa? Pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan takutnya apa? Majikan kalian salah satu orang salah satu seseorang yang kena dampak dari PHK. Jadi kalian para PMI yang di Taiwan, baik di sektor pabrik, sektor PRT, kalian harap waspada dan mulai belajar untuk memanage keuangan. Ya, itu himbauan dari saya karena krisis global yang yang dirasakan sekarang. Sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi sudah mulai bermunculan dari bulan 7, 8, 9 hingga bulan ini. Pabrik banyak sekali yang bangkrut. Bukan pabrik-pabrik yang kecil saja, tetapi pabrik yang sudah punya nama. Pabrik yang skala besar, pabrik yang hebat juga mengalami namanya resersi, ya. Jadi terutama di sektor formal kalian juga waspada. Jangan kalian ngerasa nggak ada lemburan, kalian ingin pindah, nyari jobnya sekarang itu susah, ya. Susahnya apa? Banyak sekali pabrik bangkrut. Kalian ngerasa saya berangkat dari Indo tuh mahal, Mas. 60, 70 juta, 80 juta. Di sini saya kerja yang dijanjikan dapat gaji 40 juta, 30 juta, tapi kenyataannya di sini lemburan nggak ada, cuma gaji pokok, dapat bantuan makan, ada yang baik dibantu makan, ada yang enggak. Jadi kalian juga harus mulai bersyukur. Ya, kebanyakan. Kenapa sekarang para oknum-oknum agensi mengambil dari negara Indo? Karena satu, segi keuntungan. Dalam segi bisnis, akibat resersi ini, dia lebih memilih dari Indo. Karena apa? Untuk meraih keuntungan lebih besar. Ya kan? Mumpung ada kesempatan. Masalah nanti 2-3 bulan atau berapa minggu kemudian atau 1 tahun ke depan bangkrut, ya nggak masalah, yang penting sudah masuk uang duluan. Tetapi kalau mereka mengutamakan anak-anak yang ada di Taiwan untuk dicarikan pekerjaan, mereka akan mengulangi penyusutan keuntungan. Ya, jadi kalian harus paham benar-benar. Jadi bagi kalian yang kerja di sektor pabrik atau yang dari PRT mau pindah pabrik, kalian harus mawas diri. Ya, jadi lebih baik kalian yang PRT mau pindah pabrik, ABK mau pindah pabrik, kalian harus kesampingkan keinginan kalian karena Taiwan udah nggak baik-baik saja keadaannya, ya. Dan bukan Taiwan aja, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Filipina, semua mengalami dampak dari resersi ini. Jadi kalian yang putus kontrak, yang finish pindah, bagaimana menyikapinya, kalian harus lebih mawas diri, ya. Kalau bisa kalian, ini solusi ya, ini salah satu dampak akibat. Jadi kalian pasti yang pabrik atau yang PRT pindah pabrik sudah sekarang udah mulai kelihatan di mana kalian mencari job itu susah. Terus pikiran PMI itu pikirannya apa? Duh, kalau kok saya sekarang pabrik kenapa sih kok ngambil Filipina, kok kenapa sih ngambil Vietnam, kok kenapa sih ngambil dari negara lain? Ya, kenapa? Dulu kan Indonesia lumayan banyak yang ada di Taiwan. Karena apa? Dari negara lain bisa mendapatkan keuntungan lebih. Kalau dari Indonesia 70 sampai 80 juta. Tapi kalau sampai 77 sampai 80 ribu. Tetapi kalau dari negara asing bisa sampai 80 sampai dengan ratusan ribu. Jadi mereka para sales atau para agensi akan lebih mempromosikan di mana mendapatkan keuntungan lebih besar untuk masa bodoh, masalah pabriknya jelek, masalah pabriknya anaknya kabur atau apa, dia nggak peduli. Yang penting untuk saat ini bagaimana cara mengeruk. Lah, saat ini yang saya khawatirkan akibat dari resersi ini pastinya jumlah angka kaburan dari sektor formal kemarin bulan 8 atau 9 akibat dari resersi ini kan kita JC sempat ngomong masalah
prediksi kita ya, bahwa kalian pabrik itu akan mengalami kesusahan, bahwa kalian susah untuk nyari job, dan itu sudah terjadi di bulan ini. Tetapi dan saya juga pernah ngomong dan menghimbau bahwasanya bakalan dari sektor formal karena kesulitan mencari job, pastinya banyak angka kaburan yang akan meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun, karena apa? Memang sulit untuk mencari pekerjaan. Akhirnya daripada saya pulang di Indo susah, lebih baik saya terus permit saya habis dan saya belum dapat job. Ya kan, saya mau pulang, saya nggak punya duit. Akhirnya apa? Ambil langkah kaki seribu. Ya kan? Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan tetap pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan. Karena apa? Orang swasta itu menjadi beban pemerintah Indonesia atau perwakilan negara Indonesia KDI ya. Dan kalau untuk Taiwan, mereka ngerasa dirugikan karena apa? Nggak bayar pajak, ya kan? Makanya untuk saat ini kenapa? Entah di wilayah dia dari Taipei hingga ke bawah, banyak sekali sekarang bukan masalah pemutihan, tetapi banyak gerebekan. Kenapa? Untuk mengatasi angka kaburan yang meningkat dan mengatasi resersi. Kalau pengangguran makin besar, otomatis kejahatan makin banyak. Yang ditakutkan apa? Nyawa, keadaan, dan yang lainnya terancam. Jadi kalian harus lebih waspada yang swasta-swasta. Jadi harus mawas diri. Karena apa? Yang swasta takutnya apa? Dapat agent yang mafia. Takutnya dapat agent yang bisa jual kalian. Itu kejadian itu memang mungkin udah ada, tetapi mungkin akan lebih parah. Agent-agent yang seperti itu akan lebih berani lagi di tahun-tahun ini, lebih merajalela. Karena apa? Sulitnya mencari uang ya, sulitnya untuk mencari uang. Jadi kalian pun dihalalkan untuk melakukan seperti itu. Bagi cewek-cewek yang kabur, kalian harus mawas diri ya. Jadi Mungkin, apa, Pak? Ya ini kita ngomong dampak dan akibatnya dulu. Ya, jadi bagi yang swasta, kalian jangan bersenang hati ya, karena takutnya agent-agent yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menjual belikan kalian, memperdagangkan manusia. Keamanan kalian bukan nggak makin aman, makin nggak aman, ya kan? Makin nggak aman. Bagi yang swasta, keadaan kalian bukan makin enak, makin nggak aman. Karena apa? Akibat resersi ini. Pengangguran banyak, kejahatan banyak, kebutuhan ekonomi rakyat Taiwan atau penduduk Taiwan mengalami penurunan ya. Jadi mereka akan menghalalkan segala cara untuk supaya mereka bisa meraih keuntungan lebih besar ya. Seperti itu. Jadi bagi yang swasta, kalian juga jangan berkecil hati dan jangan berbesar hati karena kabur sekarang resikonya besar. Tapi saya juga bisa sadarin, akibat resersi, akibat susahnya nyari job, banyak sekali anak-anak yang melakukan langkah 1000 alias jadi WNIO ya, warga negara Indonesia overstay ya. Nah, Taiwan sebenarnya sudah mulai menyikapin ya. Kita bisa lihat beberapa akhir pekan bulan ini banyak sekali gerebekan ya. Karena apa? Untuk berusaha menekan angka kaburan sehingga angka pengangguran bisa dikurangin. Otomatis apa? Lowongan pekerjaan yang digunakan oleh orang-orang swasta bisa digunakan untuk warga negara Taiwan sendiri, penduduknya. Jadi sekarang untuk menekan angka pengangguran, mereka akan melakukan banyak sekali gerebekan atau pembersihan kepada sektor-sektor yang swasta ya. Jadi kalian juga harus mawas diri yang swasta ya, yang kerjanya di gunung, yang kerjanya di apa, kalian harus waspada. Ini saya ngomong lah. Kalau untuk solusinya gimana? Solusinya untuk yang pabrik, selama pabrik kalian tidak bangkrut atau alias lemburannya biasa, selama kalian belum dapat job, kalian lebih baik jangan asal main tanda tangan ya, main tanda tangan finish pindah ya. Lebih baik kalian bilang sambung kontrak dulu daripada kalian bilang mau pindah. Lebih baik mencalonkan untuk sambung kontrak dulu, baru kalau sudah dapat kalian bisa mencoba ngomong sama majikan, sama agensi untuk pindah kalau sudah dapat job. Tetapi
Kalau kalian belum dapat job